Desa Geluntung terletak di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sektor pertanian merupakan hal yang amat lekat dengan masyarakat Tabanan yang daerahnya dijuluki sebagai lumbung padi. Perkembangan teknologi telah membaur di sektor pertanian, contohnya pada peralatan pertanian. Di tangan I Gusti Ngurah Agung Putra Diana tercipta sebuah inovasi alat-alat pertanian yang telah dimodifikasi ramah lingkungan serta menggunakan panel surya sebagai sumber energinya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Putra Diana dari Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam hal ini saya mencoba menampilkan inovasi teknologi tepat guna yang memodifikasi mesin potong rumput konvensional menjadi berpenggerak tenaga listrik yang di-charge dengan tenaga surya. Basisnya adalah pemotong rumput biasa. Kenapa saya ingin melakukan perubahan adalah karena untuk mencoba menekan polutan di udara, juga tingkat kebisingan yang lumayan mengganggu. Jadi upaya yang saya lakukan adalah mengganti alat gerak dengan komponen penggerak sepeda listrik. Jadi penggeraknya karena putarannya halus, tidak lagi menggunakan tekanan mesin bakar combustion. Nah, kemudian itu yang saya gabungkan, saya couple. Penggerak pengganti yang saya gunakan adalah komponen sepeda listrik yang tentu saja suaranya halus sampai tidak terdengar. Komponen itu kemudian saya gabungkan, saya couple dengan astang pemotong rumput konvensional, dan tentu saja ujung pemotong dan sebagainya masih bisa digunakan sebagaimana biasa. Bagian dari perubahan ini tentu saja adalah bagian tenaganya yang kita gunakan, rangkaian baterai seri, jadi dua buah baterai 12 volt yang 9 ampere yang kami seri untuk mendapatkan tegangan yang dibutuhkan untuk menggerakkan dinamo listriknya. Perkembangan mesin potong rumput konvensional juga memungkinkan untuk mengganti ujungnya dengan beberapa alat yang berbeda untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di sawah, di ladang misalnya. Yang ujung standar pemotong rumput tentu saja biasanya adalah blade berupa plat besi atau dari senar plastik. Itu bisa digunakan seperti biasa. Bisa juga kemudian digantikan ujungnya dengan alat lain, seperti misalnya pompa air kecil yang memungkinkan untuk petani untuk jika perlu mengangkat sedikit air ke tempat yang diperlukan untuk melakukan penyiraman dan sebagainya. Ya, yang paling bisa dirasakan dari modifikasi ini adalah hilangnya kebisingan yang biasanya ya cukup mengganggu untuk pengguna sendiri dan sekitarnya. Kemudian mengurangi getaran karena mesinnya tidak lagi seperti getar mesin konvensional, dan tentu saja mengurangi polusi udara karena kita tidak menggunakan bahan bakar. Jadi dan ya sekaligus juga tidak beli bahan bakar jadinya karena tinggal dikembangkan panel suryanya, ditaruh di lahan yang terkena matahari, ya udah kita punya tabungan daya untuk melakukan kerja hari itu.
Ya, mesin ini saya mulai kembangkan sejak 2016. Awal memang belum secara serius diproduksi massal karena tentu kaitannya dengan urusan industri ya, segala macam. Tapi lebih saya gunakan untuk di samping untuk keperluan sendiri ya, membantu kawan-kawan yang ingin mesinnya dimodifikasi atau memang sengaja membuat baru karena memang untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Salah satu yang menarik adalah justru diminati oleh fasilitas pariwisata selain untuk kepentingan pertanian di sawah, karena umumnya mereka tidak ingin pas maintenance, pas ada tamu terdengar ribut gitu. Jadi dengan menggunakan mesin ini tim gardenernya bisa tetap bekerja tanpa mengganggu tamu. Ya ada beberapa teman-teman yang memang ingin dibuatkan. Jadi saya tidak jual komersial di pasaran. Ada yang memang kebutuhannya memang untuk di kebun sawah, kadang-kadang juga ada ingin mencoba untuk jadi mesin potong padi, tinggal dirubah ujungnya. Baik, kalau boleh saya beri masukan untuk masyarakat dan generasi muda, khususnya yang gemar permesinan dan perelektronikaan, ada baiknya mulai mencoba-coba upaya untuk mengurangi polusi udara yang sekarang menjadi concern publik, dan juga membuat alat-alat yang sederhana, mudah digunakan di kampung-kampung. Mudah-mudahan kemudian jika dia mulai semakin banyak, tentu saja harganya akan semakin menurun, jadi makin terjangkau. Kalaupun masih terasa agak mahal, ada baiknya alat-alat ini dibuat dan digunakan bersama, karena kadang-kadang kita hanya ingin memiliki saja, tapi belum tentu kita sering pakai. Ada baiknya satu alat mungkin kembali digunakan dalam kelompok, dipakai bersama, sehingga beban harga yang semula dianggap relatif tinggi menjadi terasa ringan karena dibagi bersama. Akhir kata saya aturkan Param Santi. Om Santi, 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 Om.